Kita disebut penyembah bukan dari kegiatan yang kita lakukan, tapi gaya hidup kita. Gaya hidup itu adalah ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Itu ekspresi dari pengenalan kita sama Tuhan. Shalom, ketemu lagi di acara Today's Message Podcast. Luar biasa, di sesi kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat relevan. Ya, kembali saya dengan Yuhandi akan menyapa Anda. Tema kita hari ini adalah tema yang sangat luar biasa, di mana kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan, yaitu tentang penyembahan dalam masa sulit. Dan telah hadir di tengah-tengah kita semua ada Pastor Lewi Katiandago dari Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation. Shalom, Pastor. Puji Tuhan. Shalom, Pak Yohandi. Kabarnya luar biasa selalu ya, Pastor, kabar ya. Baik, sehat, walafiat. Wow, dalam Tuhan. lindungan Tuhan. Haleluya. Ini dahsyat sekali, Pastor. Saya terus terang saya ketika membaca tema ini saya sangat interest gitu ya. Bagaimana di dalam kondisi yang saat-saat ini memang terus terang kita harus akuin tidak semakin mudah kelihatannya gitu ya. Tentu kita harus selalu terkonek dengan Tuhan ya. Dan tema kali ini tentang penyembahan dalam masa sulit ini menurut saya sangat-sangat luar biasa, dan saya sangat yakin ini akan memberkati siapapun yang akan menyaksikan dan mendengarkan podcast ini ya. Oke, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, Pastor, saya pengen nanya dulu kepada Pastor Lewi secara pribadi nih. Apa sih arti penyembahan menurut Pastor Lewi? Penyembahan menurut saya ya bukan sekedar lagu, bukan sekedar tempo, bukan sekedar bersujud begitu ya, atau bertelut begitu. Tetapi kemudian penyembahan itu adalah soal hubungan kita. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, kesadaran kita akan Tuhan begitu. Respon hati kita terhadap kehadiran Tuhan dan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar pada kegiatan nyanyinya dan ekspresi angkat tangannya, enggak. Oke, jadi artinya penyembahan tidak hanya sekedar seperti ritual di gereja kita penyembahan, bukan itu ya, bukan sekedar itu. Bagian di dalamnya. Di dalamnya saja ya. Oke, nah saya mau lebih dalam lagi, tadi menarik sekali mengenai pengalaman, tadi Pastor sempat singgung ya. Nah, boleh tahu nggak Pastor punya pengalaman menarik apa sih yang pernah Pastor Lewi alami ya saat dalam penyembahan itu sendiri? Iya. Ada orang dalam penyembahan atau dalam doa itu pinginnya mesti ada sensasinya gitu ya. Kalau saya sih tidak punya pengalaman itu. Dalam arti begini, bahwa saya menyembah Tuhan, tangan saya nggak getar-getar gitu loh. Tapi itu tidak berarti saya jadi ragu bahwa apakah Tuhan ada nggak dalam ruangan doa saya atau dalam penyembahan pujian yang saya naikkan pada Tuhan. Saya percaya Dia Maha hadir dan Dia ada di situ gitu loh. Dia dengar, Dia menikmati. Dengar, kalau bicara pengalaman ya, saya tuh satu waktu dalam penyembahan saya, terus saya lihat ada satu lorong yang saya kenal tuh lorong itu, kiri kanannya tembok tinggi dan ujungnya tuh buntu. Jadi dalam penyembahan saya lihat itu, lalu tiba-tiba saya kepikir, saya nyanyi nih. Nah, saya ambil gitar tuh, kan tadi saya udah lepas gitar. Saya ambil gitar, saya ingat saya waktu itu main di nada D, di gitar itu ya. Itu rupanya kunci nggak standar. Terus saya langsung nyanyi. Jadi saya nyanyi, walau semuanya kelihatan jalan tertutup, namun ku masih punya satu jalan. Walau semuanya pada ketakutan, namun ku punya satu alasan untuk tidak takut. Gitu. Jadi sementara saya main, saya mikir kata berikutnya. Sementara saya nyanyi, mikir kata berikutnya. Jadi kalau saya bilang Yesus jalan, aku nggak punya alasan takut, alasannya di mana gitu kan? Nah, Yesuslah jalanku, Dialah yang berjanji gitu loh, bahwa Dia selalu menyertai sampai akhir. Yesuslah penolongku, Dialah yang menguatkanku dari awal sampai akhir. Dia tetap setia gitu. Keren. Jadi itu lagu tuh spontan tuh. Spontan tercipta begitu saja ya. Itu pengalaman dalam saya lagi nyembah satu waktu. Keren. Ini cerita agak lucu sih, malu juga, tetapi ini pengalaman pribadi saya diajarin Tuhan mengampuni. Ini saya mau cerita berhubungan dengan penyembahan ya. Saya di jalan itu, sebelum saya dalam perjalanan, saya teleponan ke kampung. Lalu dalam obrolan itu singkat cerita saya emosi banget. Jadi saya mau balas dendam, itu saya mau bunuh orang. Bunuh itu bukan satu orang, 2 keluarga, 2 rumah yang saya mau bakar. Nah, satu rumah tuh ada berapa orang di dalam, berapa keluarga gitu loh.
Kan bisa papa mama, anak sudah menikah masih di situ kan, gitu-gitu loh. Okay. 2 rumah saya mau bakar. Singkat cerita, saya sampailah di asrama saya di Manado ini, di gereja di GPDI, di asrama El Sadai. Kamar saya tuh di atas. Jadi kalau ini mimbar gitu ya, balkon bentuk keliling U gitu. Di atas ini kamar saya, sebelah kirinya mimbar. Jadi saya ini di gereja loh tempat tidur saya. Kayak Samuel gitu. Ya gitu. Jadi saya mau naik ke situ, saya lewat ruangan di bawah, ruangan doa. Itu lagi nyala lampunya. Jadi saya maksudnya masuk tuh mau matiin lampu. Nah itu jelas tuh. Waktu saya mau matiin lampu, ada suara di hati saya bilang, berlutut. Nah saya ikut berlutut nih. Udah berlutut, saya jadi nanya, kenapa saya berlutut? Saya nyanyi. Begitu saya tanya kenapa berlutut, muncul lagu Tuhan selalu ampuni. Jadi begitu muncul lagu itu saya nyanyi. Jadi waktu saya nyanyi, karena ini di ruang doa dan saya posisi berlutut, ini bukan asal nyanyi kayak nyanyi di WC. Jadi saya nyanyi dengan sikap berdoa. Jadi saya berlutut, tangan begini, terus saya nyanyi, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Wah itu tiba-tiba hati saya tuh hancur gitu. Wow. Saya dijamah Tuhan, saya nangis. Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan tahu tadi apa yang saya rencanakan di jalanan tadi, saya mau bakar rumah orang. Jadi dalam hadirat Tuhan atau dalam penyembahan kita bisa saja punya berbagai macam pengalaman. Dan salah satu saya dapat di situ adalah lagu dan kedua adalah pengampunan begitu. Dan keren. Itu di tahun 1995. Dan setelah itu ada rentetan kejadian-kejadian besar lain, tetapi kemudian saya udah bisa mengampuni. Itu berawal dari situ, begitu. Sampai kepada orang tua dibunuh gitu ya, waktu kerusuhan. Itu saya udah bisa mengampuni. Berawal dari situ tuh. Oke, jadi itu seperti kayak Tuhan mempersiapkan ya dari sebuah pengampunan yang kecil dari 2 keluarga sampai akhirnya bisa mengampuni hal yang lebih besar lagi ya. Wow, keren sekali, Pastor. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Pastor. Tentu kan tidak mudah mengampuni gitu ya. Nah pertanyaan, bisa nggak sih bagaimana kita bisa tetap menyembah Tuhan di dalam kondisi sulit? Oke, jadi kita mesti menyadari begini loh, Pak Yohandi dan semua teman-teman yang mendengar rekaman ini, bahwa kita diciptakan Tuhan, alasannya adalah berfellowship dengan Tuhan. Bangun hubungan ya. Jadi kalau kita ini manusia, maka membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah dengan gaya penyembahan kita. Gitu. Penyembahan. Itu alasan kita diciptakan Tuhan. Jadi kalau yang namanya penyembahan itu adalah harga mati, maka masa senang, masa sulit kita nggak punya alasan. Ya toh? Ada orang sukacita, semangat, senang, doa, pujian, penyembahan kalau lagi semuanya baik-baik saja. Di saat situasi dan kondisi lagi tidak baik, kita masih tetap dengan semangat yang sama memuji menyembah Tuhan. Nah itu namanya kita bukan sekedar punya kegiatan penyembahan, tapi kita adalah penyembah. Kita disebut penyembah bukan dari kegiatan yang kita lakukan, tapi gaya hidup kita. Gaya hidup itu adalah ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Itu ekspresi dari pengenalan kita sama Tuhan. Dalam situasi sulit kita nggak kehilangan pegangan. Iya toh, kita juga nggak curiga, kita juga nggak marah sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Jadi kalau Pak Yohandi kemarin di 2019 ya semangat melayani, lalu kemudian di tahun 2020 tiba-tiba di bulan Maret kita nih dihantam ya sama Corona gitu. Si Covid ya. Iya gitu ya. Lalu kemudian Pak Yohandi yang dari semangat melayani tiba-tiba mulai menurun gitu ya. Dari percaya Tuhan tanpa ragu katanya di 2019, sekarang 2020 mulai dan kendor. Sekarang ini 2021 kita udah masuk 2021 masih corona. Terus ada goyah gitu, ada goncang. Itu dipertanyakan tuh 2019, 2018 kemarin saya Yohandi ini sungguh-sungguh nggak sama Tuhan, percaya sungguh nggak gitu kira-kira. Oke, artinya berarti penyembahan itu ada sesuatu yang melekat kepada kita sebagai makhluk ciptaannya Dia. Betul begitu ya, Pastor ya. Wow, sangat menarik nih Pastor. Nah pertanyaan ini mungkin relevan juga dengan yang tadi ya. Apakah penyembahan kita itu berkaitan dengan kemenangan yang kita alami di dalam hidup, Pastor? Ya, sangat berkaitan. Ada beberapa contoh ya. Saya mulai dari diri saya. Pendeta pun punya pergumulan dengan jemaat yang kurang lebih tidak maksudnya tidak berbeda gitu, kurang lebih sama gitu ya.
Artinya kalau yang belum menikah akan bergumul untuk punya istri. Yang sudah menikah akan bergumul punya anak. Yang sudah punya anak akan bergumul mendidik anak, menyekolahkan anak, dan seterusnya. Itu ya. Kalau hal bicara tentang menjaga kekudusan, jemaat ataupun bukan jemaat tetap sama toh. Ya toh, pendeta dan jemaat sama-sama jaga kekudusan. Tetapi kemudian ada hal menarik nih dalam hidup ini bahwa yang menyangkut dengan kemenangan tuh gini. Saya bisa berbicara dari firman Tuhan yang saya sampaikan ke jemaat tentang doa yang umpamanya doa yang dijawab, ya. Doa yang dijawab Tuhan, berarti ada doa yang tidak dijawab Tuhan, ya toh? Tapi bukan berarti juga doa yang dijawab Tuhan begitu amin, langsung ada datang jawabannya kan? Ada proses toh, nah gitu. Dan ada proses ini tuh kita bisa menang dan tidak tuh di situ. Dalam proses itu, yang menentukan salah satu adalah penyembahan kita. Mungkin timbul pertanyaan gini, Pak, yang dimaksud penyembahan itu Bapak nyanyi dengan mata tertutup, tangan dilipat di dada atau diangkat tangan, nyanyi dengan penuh pengertian atau gimana nih, gitu kan? Nah gitu. Tapi yang sedang saya maksudkan di sini adalah hidup menyembah kita. Gitu. Jadi bukan sekedar, saya ulangi lagi, bukan sekedar pada kegiatan penyembahannya, tetapi kemudian adalah hidup penyembahan kita. Waktu saya bilang saya pendeta, saya hamba Tuhan, maka tidak boleh tidak, orang harus lihat dalam diri saya bahwa saya ini adalah pemberita firman. Setuju ya? Setuju. Tetapi kemudian orang juga mesti lihat, saya mesti buktikan ke orang, yang saya khotbahkan ini loh, dan ini yang saya lakukan loh. Termasuk di saat doa belum tiba jawabannya, saya masih tetap percaya enggak gitu loh. Saya masih tetap bersyukur enggak? Saya ragu atau tidak gitu loh. Itu kan menentukan gitu loh. Nah, di Alkitab Perjanjian Lama, si Yosafat ini raja yang setia sama Tuhan. Waktu tiba-tiba datang musuh, ya toh, Bani Amon, Bani Moab, dan kaum Meunim, 3 musuh datang serentak. Itu ayat itu bilang dia takut loh. Tapi waktu dia takut, dia cari Tuhan. Iya kan? Lalu dia ngomong dalam cari Tuhan itu, dia berdoa, dia ngomong gini, Tuhan ini musuh begitu besar loh. Kami sampai nggak tahu harus buat apa. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Nah, matanya tertuju kepada Tuhan, bukan dia doang, tapi seluruh Yehudanya. Orang yang dibawa kerajaannya. Sama-sama mereka punya mata yang tertuju sama Tuhan. Lalu mereka punya seruan yang sama kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, gitu kan ya. Mereka punya pernyataan yang sama kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, gitu kira-kira. Singkat cerita, mata yang tertuju kepada Tuhan walaupun nggak tahu apa yang harus dibuat, Tuhan lakukan apa yang harus Tuhan buat. Itu musuh bisa perang sendiri. Jadi mereka tuh hanya menonton, melihat gitu loh. Jadi pengalaman Musa di tepi laut Teberau, mulai hari ini kamu akan lihat gitu. Mesir yang ada nggak akan kamu lihat selamanya, dan Tuhan yang akan ganti kamu berperang. Itu dalam Yosafat juga dialami. Perjanjian baru ada kisah lagi soal penyembahan itu adalah kunci kemenangan. Paulus dan Silas dalam pelayanan penginjilan mereka melepaskan seorang dari roh petenun, gitu ya. Dan kemudian para pejabat, para pemuka kota ini merasa bahwa ini kerugian bagi kami gitu loh. Jadi singkatnya 2 orang digebukin, 2 orang dimasukin penjara. Harusnya kan setidaknya saling menyalahkan. Atau yang kedua, Tuhan, apa salah kami lepaskan orang dari kuasa gelap begitu? Ya toh? Tapi nggak ada. Alkitab tidak menceritakan itu. Dalam keadaan yang terbelenggu, mereka muji Tuhan. Amin. Dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa mengikat kita dan menekan kita. Tapi itu tidak berarti jadi alasan untuk kita tidak bisa memuji Tuhan. Ya kan? Di masa sulit kita bisa memuji menyembah Tuhan. Paulus dan Silas dalam kondisi kayak itu mereka menyembah Tuhan dan mujizat terjadi. Gempa bumi cuma terjadi di penjara saja, lalu kemudian semua belenggu terlepas. Hebat. Kepala penjara bertobat, terima Tuhan Yesus. Amin. Keren sekali ya. Jadi memang ternyata banyak kisah Alkitab juga sudah memberikan contoh ya, bagaimana penyembahan itu memberikan kemenangan. Nah, Pastor, saya mau nanya nih, sebelum-sebelumnya, mungkin kalau sekarang sih enggak lah ya. Pernah nggak sih Pastor mengalami malas menyembah? Mungkin sebelum jadi hamba Tuhan lah ya. Kalau belum jadi hamba Tuhan sih ada. Gitu. Tetapi kemudian puji Tuhan, dulu itu saya suka olahraga lari. Dulu ya, jangan tanya sekarang. Ngos-ngosan saya naik tangga 3 lantai loh. Suka lari, terus suka tinju.
sebetulnya karate juga. Cuma kalau karate kan biarpun masih ban putih kan kita mesti pakai seragam toh. Iya, iya. Nah itu kan ketahuan mama gitu loh, nggak boleh. Nah saya pindah ke tinju. Tinju jadi buka bajunya sudah jadi. Iya, jadi udah nggak perlu apa-apa gitu kan, pergi latihan aja gitu kan. Nah karena suka itu saya suka baca-baca koran juga, ikuti perkembangan gitu kan. Di kampung kita kan masih TV hitam putih zaman dulu kan. Iya. Nah gitu. Jadi satu waktu tuh saya nih mau berdoa, tapi malas. Mau nyanyi itu guru saya orang Muslim ya, dulu bilang gini. Kalian orang Kristen itu semua tuh bisa nyanyi loh, kata dia gitu. Karena apa-apa aja pasti nyanyi. Berarti itu dulu Pastor Lewi belum bisa nyanyi? Nggak tahu kalau saya bisa nyanyi. Iya, karena iya, begini, iya. Begitu kakak-kakak nyanyi saya ikut nyanyi, disuruh geser. Karena dibilang fales. Waduh, boleh juga tuh mereka. Oke. Jadi waktu itu guru saya bilang bahwa orang Kristen harus bisa nyanyi, nggak boleh tidak. Wow. Guru saya Muslim. Iya, iya. Dia bilang karena orang Kristen itu nggak akan lepas daripada nyanyi. Dan ternyata setelah kesini saya sadari iya berjuga ya. Kematian juga nyanyi gitu kan, kelahiran juga nyanyi, ulang tahun nyanyi gitu. Iya. Semuanya nyanyi gitu loh. Nah gitu. Oke. Nah terus kemudian saya pernah rasa tuh malas tuh doa, malas nyembah. Oke. Lalu saya pikir gini, tengah malam pun saya bisa bangun nonton TV, nonton tinju, karena itu kesukaan saya. Iya. Saya bisa, kalau baca Alkitab bisa malas, tapi baca koran yang ada tinju tuh saya pelototin gitu loh. Nah, tiba-tiba saya coba menyadarkan diri saya gini, kenapa untuk hal berdoa, nyembah Tuhan dan baca Alkitab, kamu nggak seperti yang kamu sukai nonton tinju, lari, dan baca berita mengenai olahraga gitu loh. Iya, Nah, dari situ saya rubah. Oke. Jadi ternyata untuk mengatasi rasa malas itu, ya toh, kita harus memaksakan diri. Oke. Mengapa? Karena gini, kita ini kan sadar nggak sadar, setuju nggak setuju, kita kan produk pemaksaan. Anak saya si Ari dulu masih kecil, suruh tidur susah. Iya, iya. Sekarang gue usah suruh tidur, dia udah tahu dia mesti tidur kapan. Si yang kecil yang ketiga nih, Jojo, suruh tidur siang itu susah. Kenapa? Dia masih dunianya pikirnya main gitu. Iya, iya. Tetapi kalau itu terus dipaksa kan jadi tuh. Iya. Saya juga dulu masih kecil sama, susah tidur, tapi kemudian jadi. Kenapa? Karena dipaksakan. Jadi saya pikir gini, begitu ada rasa malas, kita mesti tahu dulu kenapa kita harus muji nyembah Tuhan. Oke. Nah gitu. Lalu yang berikut kita harus memaksakan diri kita. Karena dengan terpaksa, ya toh, dan dipaksakan, ya toh, atau dipaksa dan terpaksa gitu ya. Lalu kemudian kita akan terbiasa. Yes. Lalu kalau sudah terbiasa akan menjadi gaya hidup. Iya. Kalau dulunya saya ada dalam situasi itu karena saya dalam proses mau ditarik untuk menjadi terbiasa. Nah, kalau umpamanya sekarang orang tanya, "Pak, sekarang Bapak masih rasa malas nggak?" Terus saya jawab, "Iya masih." Berarti yang namanya nyembah Tuhan dengan sukacita itu belum menjadi gaya hidup. Iya. Sehingga masih tergantung kondisi, tergantung musim. Padahal kita nggak bisa. Penyembahan itu nggak ada sangkut paut sama musim. Oke, ya, ya. Iya toh? Ya. Jadi nggak ada cerita bilang lagi masa sulit nih penyembahannya kayaknya berkurang. Nggak ada. Nggak karena omset berkurang, iya, penyembahan berkurang ya. Nggak ada. Karena penyembahan itu harus tetap menjadi gaya. Perubahan demi perubahan menimbulkan masalah. Yes. Karena kalau Pastor Leo bilang kan masalah itu sebetulnya nggak ada. Yang ada adalah perubahan demi perubahan yang lebih besar. Betul. Lalu kita melihat itu menjadi masalah toh. Tetapi yang harus kita lihat di balik itu Tuhan nggak pernah berubah. Ya, jadi apapun, ya masalah bisa berubah-ubah makin jadi lebih besar. Sumber jawaban kita adalah pribadi yang tidak berubah. Jadi jaminan untuk ditolong dan tertolong itu masih sama jaminannya. Oke. Nah, gitu. Ya, jadi artinya mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan atau menyaksikan podcast ini, Pastor, pesannya adalah ketika kita merasa malas menyembah, pertama kita temukan dulu kenapa kita harus menyembah. Karena kita adalah makhluk penyembah tadi, betul ya? Dan yang kedua, paksakan saja gitu loh. Sampai itu menjadi satu gaya hidup yang tidak lagi dia menjadi kesatuan lah dalam tubuh kita, sudah tidak berbeda lagi dengan hidup kita. Seperti itu ya, Pastor ya. Wow, ini luar biasa ya. Nah, sekarang kita mungkin mau masuk ke bagaimana sih
Pastor, aplikasi nyata kita untuk hidup di dalam pujian penyembahan? Karena kan tadi kan penyembahan itu bukan hanya sekedar di gereja ritual ya kan, itu bagian, tetapi dalam hidup kita sehari-hari itu adalah penyembahan itu sendiri, benar ya Pastor ya? Nah boleh nggak Pastor dikasih tipsnya gitu ya, aplikasi nyatanya di dalam hidup ini dalam pujian penyembahan itu sendiri Pastor? Oke. Jadi gini, aplikasinya itu dimulai dengan kita cek dulu iman kita. Kita cek and recheck. Gitu. Karena aplikasi menyembah Tuhan di masa sulit itu sangat bergantung dengan kondisi iman kita. Bukan kondisi rumah, bukan kondisi pekerjaan, bukan kondisi rumah tangga yang lagi ada masalah dan tidak, enggak. Tapi iman kita, jangankan lagi masalah, tidak ada masalah pun bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah. Tidak ada masalah pun dengan iman kita lagi drop, kita juga bisa nggak mau nyembah kan? Iya. Jadi alasan pertama saya, aplikasinya itu justru lebih kepada ngecek dulu diri kita nih. Gitu loh. Ngecek dulu diri kita, lalu kemudian setelah dari itu kita lihat bahwa kenapa saya mesti menyembah Tuhan yang saya bilang tadi itu. Alasan kenapa saya mesti menyembah Tuhan. Lalu kalau kita sudah di situ, maka kita akan terus melakukannya dengan kesadaran gini. Saya nyembah Tuhan. Saya mau buktikan kepada Tuhan, buktikan pada diri saya ataupun kepada orang yang melihat saya bahwa iman saya, kekristenan saya stabil. Stabil, gitu ya. Jadi tidak dikondisikan nih iman saya, tidak terkondisikan. Tidak tergoncangkan oleh tidak kondisi tergoncangkan apapun. oleh apapun. Mengapa begitu? Dasarnya adalah kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak tergoncangkan, masa di atasnya kita tergoncang gitu kan ya. Oke, jadi ini ternyata sangat dalam nih, bukan cuma sekedar kita nyanyi-nyanyi nih ya. Jadi aplikasi dari situ startnya. Lalu kemudian yang mesti kita tahu, di saat kita muji menyembah Tuhan, kita kan lagi menyenangkan Tuhan. Kita lagi ekspresi rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi satu yang kita nggak boleh lupa, kan gini, saya kasih contoh dulu ya, saya tiba-tiba teringat. Dulu waktu saya nyanyi, waktu saya lagi sekolah Alkitab, terus kita nyanyi kantata nyanyi kantata tuh lagu berganti lagu gitu. Terus satu waktu ada satu lagu yang saya mesti solo. Saya nyanyi dari awal ke bawah tuh bagus gitu loh, bagus dalam arti nggak salah. Tiba-tiba saya kepikir gini, ini diantara banyak orang sana, ini ada teman saya nggak ya? Terus kalau dia ada, dia dengar saya nyanyi, terus dia bilang apa ya? Itu tiba-tiba blank, saya lupa kata-katanya. Jadi saya ngarang sendiri. Kata-katanya itu saya ngarang sendiri. Tapi mungkin dari situ saya bisa karang lagu kali. Gitu. Dan peserta tidak menyadari bahwa itu, mereka nggak tahu tuh lagu seperti itu, tapi yang teman-teman di belakang yang core ini kan tahu. Teman satu saya yang lagi sakit terus dia datang situ, aduh kenapa dia nyanyi begitu gitu. Karena memang salah gitu loh. Ya, kita mesti tahu bahwa selain kita kepada Tuhan, Tuhan dengar kita, ada musuh kita, iblis itu. Kita mesti bikin dia menjadi cemburu gitu loh dengan di saat kita nyanyi Tuhan gitu, memuji Tuhan. Jangan waktu kita nyanyi ogah-ogahan dia pikir wah itu masih kelompok saya. Jadi mungkin kira-kira gini ya, dalam aplikasi, dalam saya memuji nyembah Tuhan, jika saya belum berhasil membuat iblis cemburu dengan ekspresi saya dan kesungguhan hati saya, mungkin saya belum dapat menyenangkan Tuhan dengan baik waktu saya nyanyikan penyembahan itu. Kira-kira begitu. Aplikasi bisa begitu. Nah, gini. Saya memberikan contoh Alkitab kepada perjalanan hidupnya Yusuf. Perjalanan hidup Yusuf itu menurut saya adalah salah satu teladan perjalanan penyembahan. Perjalanan di mana kita beribadah kepada Tuhan. Perjalanan pengalaman Yusuf itu adalah bisa dijadikan teladan perjalanan iman kita. Ini yang saya ngomong ini semua kalau saya mau singkat jadi satu perjalanan penyembahan nih, gitu. Yusuf waktu ada di rumah papanya, dia anak yang baik. Lalu kemudian dia disuruh papanya bawa makanan kepada kakak-kakaknya di padang. Ya toh? Lalu kemudian sampai di sana dia digebukin sama kakak-kakaknya, mau dibunuh, dilempar dalam sumur, kemudian dia dijual gitu ya. Lalu dia diseret, ditarik sama itu onta gitu ya. Sampai ke Mesir dia dijual sebagai budak. Lalu dia ada sebagai orang budak ya, sebagai budak di rumah Potifar. Menarik tuh di situ. Dia disertai Tuhan dan apa yang dibuatnya berhasil gitu loh, itu kerennya tuh. Lalu kemudian dia disukai sama Tante Poti gitu ya, istri Potifar. Lalu kemudian karena diajak dia nggak mau terus difitnah,
lalu kemudian masuk penjara, ya toh? Ini kan perjalanan turun semua nih. Yeah. Dari anak manis di rumah, anak kesayangan, itu turun terus. Sampai dia di penjara. Yeah. Di penjara dia terjemahkan mimpi. Yeah. Dan dia berpesan sama yang juru minum, nanti kamu tolong kasih tahu ya cerita saya ini ya, pengalaman saya kepada raja ya. Saya ini korban loh, korban nih gitu ya. Dizolimi gitu. Lalu kemudian si tukang juru minum juga kok bisa lupa ya. Kalau saya pikir kalau saya ya yang seperti dia, setiap kali saya mau tuang minuman untuk raja saya pasti ingat si Ucup di penjara tuh. Dia menerjemahkan mimpi saya loh gitu. Yeah. Tetapi juga bisa lupa. Mengapa? Karena waktu Tuhan belum tiba. Yes. Sampai Raja Firaun mimpi dan kebingungan. Ya toh? Ini artinya apa? Baru dia ingat teman dia di sana. Jadi kalau besok-besok Pak Yohandi saya masih lupa, jangan-jangan Tuhan belum mampukan saya ingat Pak Yohandi. Iya, yes. Gitu ya. Yeah. Oke, lalu akhirnya dengan di situ kemudian tibalah waktunya mimpinya dulu, berkas-berkas gandum dari kakaknya akan nyembahkan pada berkas gandum dia, matahari, bulan dan bintang-bintang ini papa mamanya sama kakak-kakaknya nyembah ke dia. Ini sekarang waktunya terjadi. Dan begitu papanya mati, kakak-kakaknya ketakutan. Ini saatnya si Yusuf balas dendam sama kami. Tapi ini yang dia ngomong. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Kejadian pasal 50 ayat 20. Yeah. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya. Nah, mereka-rekakannya itu adalah di balik kejahatan kakak-kakaknya, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ini sama seperti Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sebetulnya di sisi itu kita nggak usah pusingin deh. Yeah. Yang harus kita pusing adalah apakah saya bisa mengaplikasikan diri bahwa saya adalah penyembah yang benar. Saya adalah penyembah yang baik. Gitu. Saya akhiri dengan kalimat ini. Saya bikin kutipan ya. Okay. Jika penyembahan kita bergantung pada musim, situasi dan kondisi gitu ya, maka sebetulnya kita sedang mempersembahkan penyembahan yang musiman. Penyembahan yang musiman tuh penyembahan yang tidak berkualitas, penyembahan yang tidak terbaik, bukan yang terbaik. Gitu. Sekian. Wow, luar biasa, Pastor. Jadi artinya gini, mungkin teman-teman ada yang suaranya fales, ya kan? Tetapi penyembahan itu juga termasuk dalam melakukan yang terbaik seperti yang Yusuf lakukan gitu ya. Di dalam kondisi apapun selalu kan do the best yang excellent. Betul ya. Betul. Sehingga pada akhirnya ketika waktunya Tuhan ketemu, maka kita akan ditinggikan. Seperti Paulus bilang kepada jemaat Kolose, apapun yang kamu buat lakukanlah seperti untuk Tuhan. Gitu loh. Wow, nah, keren. jadi semua kata kita, tindakan kita, apa aja yang kita lakukan adalah wujud daripada penyembahan atau ibadah kita sama Tuhan. Wow. Jadi semua tetap mesti yang terbaik berarti. Wow, keren banget. Pastor, thank you untuk Pastor Lewi yang telah memberkati kita dengan tema yang luar biasa, penyembahan di dalam masa sulit ya. Untuk teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa kita ikutin ya selalu perkembangan dari acara Today's Message Podcast ini melalui Instagram Today's Message. Ya, Tuhan memberkati semuanya. God bless you.